Halo teman-teman, untuk video kali ini saya tidak membahas mengenai analitik atau laboratorium atau alat gitu ya. Tapi saya akan membahas sedikit mengenai sistem manajemen. Sistem manajemen di sini yang saya maksud adalah sistem manajemen perusahaan atau sistem manajemen suatu organisasi, di mana kemarin kebetulan saya dapat kuliah mengenai manajemen keuangan tepatnya. Kemudian dosen saya, Pak Wayan namanya, itu memberikan analogi bahwa sistem manajemen di perusahaan itu yang terdiri dari manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, dan manajemen operasi itu tidak berdiri sendiri-sendiri gitu. Meskipun di kuliahnya kita SKS-nya masing-masing gitu ya, tapi sebenarnya keempat empat manajemen tadi adalah suatu kesatuan gitu. Suatu kesatuan yang harus bekerja sama untuk hidupnya perusahaan tersebut gitu ya. Jadi beliau menganalogikan menjadi sebuah tim sepak bola, di mana ada striker, pemain tengah, pemain belakang, dan kiper. Beliau menganalogikan striker ini adalah manajemen pemasaran. Kemudian gelandang tengah ini adalah manajemen operasi dan manajemen SDM. Kemudian pemain belakang dan penjaga gawang. Pemain belakang dan penjaga gawang itu adalah manajemen keuangan. Jadi keempat manajemen tadi harus saling bersinergi, harus saling mendukung untuk suksesnya perusahaan gitu. Karena saya kebetulan orang farmasis ya, jadi eksak, lebih banyak ke eksak. Saya coba mencari analogi lain yang menurut saya lebih mudah untuk memahami sistem manajemen perusahaan tadi. Kita tahu ada 4 tadi ya. Saya menganalogikan sebagai sebuah tubuh gitu, atau anggota tubuh manusia gitu. Sehingga kalau keempatnya itu tidak berjalan secara benar, maka value dari perusahaan atau nilai dari perusahaan atau nilai dari orang itu sendiri tidak akan terpancar maksimal gitu, atau bahkan mungkin bisa mati, atau mungkin bisa sakit, atau masih hidup tapi sakit, atau bisa juga mati gitu, seperti sebuah perusahaan gitu ya. Jadi empat manajemen tadi harus saling mendukung dan saling berkolaborasi gitu, sehingga didapatkan perusahaan yang sehat, yang profit, yang sustainable gitu. Nah, saya menganalogikan sebagai sebuah tubuh manusia. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai manajemen operasinya. Manajemen operasi. Manajemen operasi saya anggap sebagai backbone atau tulang punggung atau tulang yang tentu saja menjaga manusia ini tetap hidup, tetap bisa bergerak, tetap bisa melakukan aktivitasnya. Ya seperti sebuah perusahaan, tetap bisa melakukan aktivitasnya seperti itu. Nah, kalau perusahaan tentu saja ya aktivitasnya adalah mencari keuntungan atau mencari profit. Manajemen operasi ini adalah backbone, di mana mungkin manajemen operasi ini tidak terlalu kelihatan ya, karena kan dia bekerjanya di dalam. Tapi di situ dia harus mampu melakukan inovasi sehingga dapat produk yang efisien, produk yang bermutu tinggi, tapi
dengan biaya yang tetap efisien gitu. Jadi tetap tetap minimum cost dan maksimum hasil gitu. Jadi di sini biasanya manajemen operasi ini yang utama adalah melakukan inovasi. Seperti halnya backbone, seperti halnya tulang, dia tetap harus melakukan exercise atau melakukan terus bergerak, terus melakukan inovasi supaya tubuh ini tetap bisa berjalan gitu dan mendapatkan value dari inovasi-inovasi yang dilakukan gitu. Misalnya tubuh ini melakukan uh, fitness untuk memperkuat ototnya dengan menggunakan backbone-nya, dia memperkuat tulang-tulangnya. Jadi tubuh ini menjadi kuat, kemudian tubuh ini menjadi sehat. Sehingga manajemen operasi ini bisa menjadi backbone gitu, menjadi tulang punggung dari suatu perusahaan. Jadi dia harus kuat, harus terus berinovasi, harus efektif, efisien, dan mempunyai produk yang punya value gitu. Itu manajemen operasi. Kemudian yang kedua itu adalah manajemen SDM. Manajemen SDM itu saya ibaratkan sebagai otak. SDM. Kenapa saya mengibaratkannya sebagai otak? Karena SDM ini kan sumber daya manusia. Perusahaan itu memang perlu mesin, perlu aplikasi, perlu sumber daya lain. Tapi yang menjalankan itu semua adalah sumber daya manusianya. Jadi sumber daya manusia di sini saya gambarkan sebagai otak. Sumber daya manusia yang bagaimana yang bisa memajukan perusahaan. Sumber daya manusia yang profesional dan totalitas. Sumber daya manusia yang seperti ini yang bisa memajukan perusahaan gitu. Jadi sumber daya manusia ini adalah otaknya. Dia yang menggerakkan semuanya, menggerakkan operasi, menggerakkan keuangan, menggerakkan pemasaran. Sumber daya manusia ini juga harus jelas ya, kita harus bisa memilih right man in the right place. Jadi orang yang tepat di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat gitu. Jadi SDM ini merupakan otak gitu loh. Kalau saya menganalogikan perusahaan itu adalah tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan bagi saya itu adalah perut. Organ perut. Organ-organ yang ada di dalam perut. Kenapa saya anggap demikian? Karena manajemen keuangan itu yang nanti akan mensuplai tenaga, mensuplai sumber daya gitu kepada manajemen-manajemen lain gitu dalam suatu sistem perusahaan. SDM tentu saja perlu manajemen keuangan, perlu keuangan yang jelas, mereka perlu pekerjaannya dihargai, perlu digaji, perlu diberi insentif, perlu diberi bonus. Kemudian manajemen operasi perlu diberikan sumber daya yang cukup, yang memadai, perlu diberikan alat, perlu diberikan dana untuk melakukan riset lebih lanjut, untuk dia melakukan inovasi sehingga inovasinya dapat memberikan value yang lebih untuk perusahaan gitu. Itu adalah peran dari manajemen keuangan, di mana dia adalah perut. Perut itu nanti dia akan dengan tepatnya dia melakukan pengelolaan terhadap keuangan, dengan tepatnya dia memberikan sumber daya, mengeluarkan uang, melakukan pencatatan yang tepat, itu akan meningkatkan dari nilai atau value dari perusahaan tersebut, untuk melakukan maksimalisasi nilai perusahaan. Jadi manajemen keuangan juga sangat penting.
paling utamanya yaitu maksimalisasi nilai perusahaan. Dan yang keempat itu adalah pemasaran. Pemasaran ini karena dia itu yang berhubungan dengan luar ya, dengan konsumen, dengan masyarakat. Dia yang menjadi citra dari perusahaan. Saya menggambarkan dia adalah sebagai bagian tubuh luar yang terlihat. Baik itu look-nya, tampilan wajahnya, cara berpakaiannya, cara dia memilih pakaian, cara dia menunjukkan skill, cara dia menunjukkan kemampuan, cara dia mempromosikan dirinya, itu yang utama dari manajemen pemasaran. Kan percuma misalnya punya inovasi yang mumpuni gitu, misalnya ibarat kata punya otot yang kuat, yang hebat, tapi tidak ditunjukkan seperti itu, atau punya skill tapi tidak mampu untuk menyampaikan kepada masyarakat umum, kepada calon konsumen atau kepada konsumen untuk memperlihatkan kemampuan kita atau memperlihatkan produk kita yang berkualitas. Jadi manajemen pemasaran itu adalah look-nya gitu. Jadi look yang dia tampilkan, attitude, cara dia mempromosikan, cara dia memilih suatu cara untuk mempromosikan produknya. Itu semua kan tujuannya untuk kepuasan pelanggannya. Jadi kepuasan pelanggan itu adalah tujuan utama dari pemasaran. Kenapa kepuasan pelanggan jadi tujuan utama? Karena kepuasan pelanggan itu kan yang memang kita cari gitu. Supaya produk kita itu diterima, sehingga mereka akan repeat order, misalnya memberitahu ke orang lain misalnya. Karena pelanggan merasa puas gitu, merasa puas terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan gitu. Jadi dalam suatu perusahaan itu saya menganggapnya adalah suatu bagian, suatu tubuh gitu ya, dan 4 manajemen tadi adalah bagian-bagian tubuhnya yang saling terkait, saling mendukung, saling berkaitan, saling mensupport untuk perusahaan itu bisa profit dan sustain gitu. Mungkin itu sedikit pengingat, sebenarnya ini pengingat bagi saya supaya saya mudah dalam memahami kuliah, supaya saya bisa paham dan saya bisa mengerti. Hanya saja ini saya coba upload, siapa tahu ada yang uh, mendapatkan informasi dari video yang saya bikin ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.